Selamat pagi pemirsa, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis terbaru telah kami siapkan pagi ini dalam Zona Bisnis. Saya Leonard Samosir. Dan saya Jessica Wulandari. Leo dan pemirsa, langsung saja saya ajak Anda untuk menyimak berbagai informasi terupdate dari dunia ekonomi dan bisnis berikut ini. Pemirsa, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah mengebut pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Langkah strategis ini diambil demi menarik minat investor asing masuk ke tanah air melalui penyediaan enklave hukum dan rezim keuangan khusus yang berbeda dari wilayah Indonesia lainnya. DPR RI dan pemerintah rencananya akan mencantumkan kekhususan pengadilan tersebut dalam rancangan undang-undang atau RUU PFII. Wilayah khusus ini akan memiliki pengadilan sendiri dengan sistem common law guna memberikan kepastian hukum bagi para pemilik modal. Sistem common law ini dipilih karena sudah menjadi praktik terbaik di wilayah finansial khusus dunia, seperti di Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab, hingga di India. Tak hanya rezim hukum PFII juga akan menjadi rezim keuangan khusus. Pengawasan institusi keuangan enklave ini akan berada di luar yurisdiksi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyatakan RUU PFII akan mengatur secara eksplisit kalau wilayah ini masih dalam koridor kewenangan Border Transaction Indonesia. Di enklave ini, investor luar maupun dalam negeri bisa mendirikan berbagai institusi keuangan khusus, mulai dari family office, perbankan, asuransi, dana pensiun, modal ventura hingga sekuritas. Modal asing maupun dividen korporasi yang masuk akan dibukukan sebagai cadangan devisa negara. RUU PFII dirancang akan masuk pengambilan keputusan tingkat 1 pada 20 Juli dan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 21 Juli 2026. Pemerintah Republik Indonesia itu bersama DPR pada tingkatan undang-undang itu membentuk kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia, di mana ada pengecualian-pengecualian tertentu di bidang aspek perpajakan, pada sistem hukum, kemudian sistem pengawasan registrasi perusahaan dan sebagainya, itu diberikan wilayah khusus. Wilayahnya nanti akan disepakati bersama, di undang-undang itu akan seperti apa bunyi norma hukumnya, dan kita akan merumuskan bersama seluruh partai dan pemerintah tentunya, yang partai-partai yang terwakili di parlemen ini, dan bersama pemerintah nanti akan kita menyepakati. Karena ini banyak pengecualian dari sistem perpajakan, pengecualian dari sistem pengawasan sektor keuangan, pengecualian dari sistem hukumnya karena akan digunakan sistem hukum common law, bukan civil law, dan kemudian wilayah kewenangan kekuasaan kehakimannya nanti akan diberikan wilayah khusus. Maka ini akan menjadi sebuah undang-undang yang diharapkan ke depan akan menarik para investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut investor di Pusat Finansial Internasional Indonesia bisa masuk ke dalam sejumlah proyek pemerintah. Purbaya menyebut perputaran uang investor yang berada di kawasan khusus Pusat Finansial Internasional Indonesia bisa masuk ke dalam proyek menarik domestik atau membeli surat utang pemerintah. Salah satunya, Purbaya menilai peraturan dan juga terkait dengan perputaran uang investor yang bisa masuk ke dalam sejumlah proyek yang dikelola Danantara. Ia juga menyebut perputaran uang dari pemodal asing akan lebih banyak masuk ke dalam proyek berorientasi keuntungan. Menteri Keuangan Purbaya juga menambahkan, rencana pengembangan kawasan khusus Pusat Finansial Internasional Indonesia telah mendapatkan atensi dari investor asing. Singapura juga sepertinya sejenis itu, tapi satu negara kan beda. Kita akan cari contoh negara-negara yang enclave kecil seperti Dubai dan pusat keuangan lain yang seperti itu. Tapi akan nol, kalau saya melihat di Singapura ini kan ada tarik pajak untuk PPH-nya kan maksimal 24%. Kalau Indonesia berani ke nol semua atau gimana Pak? Kalau kita nggak akan contoh Singapura, kita akan contoh negara lain yang punya enclave, bukan satu negara. Kayak Singapura satu negara kan. Kalau kayak Abu Dhabi atau Dubai kan enclave kecil, 100 km persegi, di situ berlaku hukum internasional. Di luar itu, ya
Kini menjadi pertanyaan, apakah PFII menjadi solusi devisa Republik Indonesia yang mengalir ke luar negeri? Pembahasan akan disampaikan oleh Leonard Samosir. Silakan, Leo. Baik, Jessica. Ya, pemirsa, Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFI tengah disiapkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan global. Namun di tengah besarnya harapan untuk menarik modal asing, muncul pandangan bahwa keberhasilan PFII seharusnya tidak hanya diukur dari dana yang masuk, namun juga dari kemampuan menahan devisa hasil ekspor, tabungan masyarakat hingga dana investasi agar tidak mengalir ke pusat-pusat keuangan luar negeri. Seberapa besar peluang PFII untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan apa tantangan yang harus dibenahi? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Mas Fahrul, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, apa kabarnya? Ya, sehat-sehat. Ini diskursus baru juga, bagaimana kemudian Indonesia yang secara umum menganut sistem civil law, berencana membuat suatu enklave dengan sistem hukum common law. Ini pertanyaan pertama saya, Mas Fahrul, sebetulnya apakah memang investor asing datang ke Hong Kong, datang ke Singapura, juga Uni Emirat Arab yang membuat enklave mirip, itu semata-mata karena ada sistem hukum common law yang diterapkan dibandingkan civil law yang diterapkan di Indonesia, atau sebetulnya daya tariknya apa? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya, yang paling penting itu adalah memang kepastian hukum dan regulasi. Dan memang kalau untuk terkait dengan investasi, common law itu memiliki beberapa fixtures yang menarik ya dari sisi hukum. Kalau kita yang berada di civil law, semuanya itu harus berdasarkan pada undang-undang, Pak. Jadinya setiap ada kasus baru, kalau kita ada di civil law, itu harus ada peraturannya dulu, regulasinya dulu, baru nantinya itu sebuah kegiatan bisa dilaksanakan dalam tataran legal. Tapi kalau dalam common law, jadi selain undang-undang di sini hakim boleh membangun preseden. Nah, dan hakim boleh bangun preseden dan di sini membuat kontrak itu punya ruang yang lebih luas ya, dan dikarenakan kedinamisan dari lingkungan bisnis yang terjadi di abad 20 dan sekarang menuju abad 21, karena itu negara-negara yang berdasarkan common law itu secara hukum lebih favorable, dikarenakan lebih bisa untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang ada. Yang mana kalau kita memang hendak menarik investasi ke Indonesia, saya rasa PFII ini adalah salah satu solusi yang tepat. Karena salah satu isunya ya, di balik devisa hasil ekspor itu saya lihat secara teknis adalah kebijakan yang berhasil menahan devisa di dalam negeri, tapi secara policy dia gagal. Kenapa secara policy dia gagal? Karena ternyata walaupun devisa hasil ekspornya masuk, masih ada dana dari banyak residen Indonesia itu tetap parkir di luar negeri. Kenapa? Karena ada fixture tadi terkait dengan investasi yang belum ada di Indonesia, yang dengan PFII ini saya lihat ada jawabannya. Dan jangan hanya sekedar membawa masuk dana kedua ke dalam negeri, tapi harus dipikirkan juga bagaimana perputarannya. Kira-kira seperti itu, Mas Leo. Kalau untuk negara hukum yang menganut civil law seperti Indonesia, Mas Fahrul, apa jaminannya, apa kepastiannya bahwa penerapan sistem common law di daerah khusus atau enklave PFII ini yang belakangan kita sering dengar disebut-sebut adalah Bali misalnya, itu benar-benar akan menjamin kepastian hukum, akan benar-benar menarik dolar masuk ke Indonesia dan stay di Indonesia, karena soal trust ini kan tidak semata-mata dengan sistem hukum mana yang dipakai, bagaimana penyelenggara sistem hukum itu kan yang paling penting sebetulnya. Bagaimana Mas Fahrul? Iya, kalau kita lihat trust itu selalu dibangun dari pengalaman yang baik, Mas. Dan pengalaman yang baik itu harus didapatkan dengan sesuatu yang sudah dimulai. Dan saya rasa ini adalah waktunya kita untuk memulai PFII ini. Dan saran saya supaya trust itu dibangun, buatlah wilayah ini dari awalnya itu terkait dengan segmen-segmen yang targeted, Mas.
targeted sehingga orang memandang PFII ini nantinya dan juga ada kawasan ekonomi khusus keuangan ini nanti itu adalah hal yang benaran bisa dijelaskan secara detail. Misalnya PFII ini awal-awal itu memberikan insentif kepada family office, itu contohnya. Kalau itu clear, kepercayaan lebih gampang dibangun, dan yang mana kalau di satu segmen kita bisa berhasil, baru kita nanti membuka segmen yang selanjutnya. Di sini saya sangat menyarankan supaya ada credibility-nya, be really fokus. Karena hal yang bisa dijelaskan kepada investor keuangan hanyalah hal-hal yang fokus. Kalau terlalu general itu sulit. Jadinya saran saya fokus aja di satu sektor dulu aja, misalnya family office. Karena kita lihat banyak kebutuhan dari high net worth Indonesia itu untuk terkait dengan aset keuangan, terutama non-denominasi rupiah, tapi sayangnya tidak bisa di-provide di pasar keuangan dalam negeri kita. Dengan adanya nanti sektor keuangan baru ya, di wilayah baru yang dari Undang-Undang PFI ini nanti bisa diakomodasi. Kalau saya mau menyederhanakan, membumikan ya Mas Fahrul, ini kan kita tahu di kawasan Batam itu misalnya ada mobil-mobil mewah ya, yang harganya jauh lebih murah dibandingkan di luar Batam. Tapi mobil-mobil ini tidak bisa keluar Batam, itu hanya bisa digunakan di kawasan Batam. Kalau untuk Pusat Finansial Internasional Indonesia ini kan sistem keuangan sudah serba digital. Batasan enklavenya itu apa ya? Saya kurang paham itu Mas Fahrul. Saya rasa batasannya di sini harus clear ya Mas. Bahwa ada pembatasan bahwa dana-dana yang masuk ya, misalnya itu dana masuk di di sektor keuangan nantinya itu di wilayah ekonomi khusus itu harus dibatasi, hanya peruntukannya untuk diarahkan untuk investasi di sektor-sektor tertentu. Itu harus kita jadikan, kita jadi gatekeeper-nya harus ada, tidak boleh kita lepaskan. Nah, gatekeeper-nya harus ada, dan juga memang peruntukan dan sumber dananya juga harus jelas. Dan hal yang paling clear adalah perbedaan hukum terkait investasi di sana harus jelas juga. Dan hanya untuk hukum terkait investasi. Hukum-hukum yang lain harus sama. Hukum pidana dan lain-lain tidak boleh ada perbedaan. Hanya untuk investasi saja. Kira-kira seperti itu. Dan di dunia digital sekarang, pembatasan itu jadi lebih mungkin untuk dilaksanakan. Mas Fahrul, ini saya mungkin agak sedikit bergeser, tapi ketika Omnibus Law itu diperkenalkan dalam metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, itu kan mengacu kepada sistem common law. Sementara civil law itu tidak mengenal seperti itu. Di civil law, undang-undang kalau mau dibatalkan harus dicabut, lalu dibuat undang-undang yang baru. Dengan Omnibus Law, undang-undang yang lama, yang pasal-pasalnya yang kita katakan pasal utama dipindahkan, undang-undang yang lama itu masih bersisa. Ini menjadi residu peraturan perundang-undangan. Nah, kalau untuk memastikan tidak ada dualisme hukum, ketika ada enklave hukum PFII yang menganut prinsip common law di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut civil law, ini kita punya expert-expertnya, tidak punya hakim, punya pengacara yang mengerti persis bagaimana menerapkan sistem itu, Mas Fahrul. Kalau terkait hal ini, kita harus akui pengalaman kita adalah di civil law. Kita sudah pernah berhasil membuat Omnibus Law. Tapi terkait PFII ini, saya sangat menyarankan untuk pakar-pakar hukum di Indonesia itu juga harus banyak ngobrol ya dengan pakar-pakar hukum dan juga regulator dari negara-negara yang memang dari awal mengadut common law. Dan memang problemnya pada hari ini, Mas Leo, kita ada urgensi untuk menarik investasi, tapi civil law yang rigid itu menjadi sebuah border tersendiri ya, yang mana terkait hal ini kita memang harus melakukan penyesuaian. Itu yang kita lihat. Kita harus studinya itu harus panjang, tidak bisa dari dalam negeri saja. Kita harus belajar dari yang sudah sukses. Kira-kira seperti itu. Tujuan yang baik dengan membentuk PFII untuk menarik dolar masuk Indonesia, tapi kita harus hati-hati karena the devil katanya are in details. Terima kasih Kepala Ekonom Trimegah Fahrul Fulvian sudah mencerahkan kami. Mas Fahrul, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.